Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Inspirasi bisnis hari ini kita akan bedah buku mengenai pembelajaran etika dan penampilan bagi milenial abad ke-21 ya. Luar biasa buku ini. Sahabat Tribuners, etika sangat penting di dalam bisnis ya. Karena dengan etika yang baik, maka bisnis yang kita jalankan akan bisnis yang menjadi berkesinambungan dan menjadi jangka panjang ya. Para pebisnis pasti akan mencari partner yang memiliki etika yang bagus. Karena dengan etika, pasti kita akan lebih dipercaya. Di studio sudah hadir Ibu Dr. Weni SS MS ya. Selamat pagi Tribuners, selamat pagi pasiennya. Selamat pagi. Bu Dr. Weni adalah penulis buku dari pembelajaran etika dan penampilan bagi milenial di abad ke-21. Luar biasa buku tersebut. Dan ini adalah kumpulan pengalaman hasil studi riset dari Bu Dr. Weni yang sudah memberikan support ya kepada mahasiswa. Etika ini ditanamkan dari awal, banyak mahasiswa yang sudah berhasil mencapai posisi yang tinggi. Hari ini Bu Weni akan sharing lebih banyak lagi untuk sahabat Tribuners. Nah, sahabat Tribuners, podcast Talkshow Inspirasi Bisnis hari ini kita sudah mengikuti protokol kesehatan, sudah vaksin 2 kali dan hand sanitizer dan sebagainya. Kita sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Dan saya sapa dulu Bu Dr. Weni, apa kabarnya? Kabarnya luar biasa Pak Sianyit dan semua Tribuners. Hari ini diberi kesempatan untuk dapat sharing, merupakan satu kebanggaan bagi saya yang merupakan pengabdian saya selama menjadi dosen di Politeknik Cendana. Jadi terima kasih. Iya. Jadi sahabat Tribuners, Bu Dr. Weni adalah Wadir 3 ya, dan dosen tetap Yayasan Politeknik Cendana yang sudah mengabdi di pendidikan sudah sangat lama. Tetapi pendidikan ini bukan hanya teoritik ya, ada research itu juga dari praktisi ya, praktisi ada corporate. Jadi buku ini adalah intisari sebenarnya etika dan penampilan apa yang harus supaya semakin lama kita semakin dihargai dan semakin berintegriti dan kita berkomunikasi dengan baik itu kepada customer, internal perusahaan maupun seluruh stakeholder yang ada di dalam perusahaan. Nah, Bu Weni ini luar biasa sekali ya, dan menulis buku tidak mudah ya, Bu Weni ya, perlu efforts. Susah-susah mudah ya Pak. Dan usaha dan perlu waktu juga ya Bu Weni ya, karena kita tahu bahwa kesibukan di dalam mengajar, riset dan sebagainya, menulis buku ini adalah sesuatu juga yang kita harus konsentrasi, membangun struktural dan sebagainya supaya semakin lama semakin terstruktur dan bisa memberikan manfaat yang lebih. Kalau hanya disampaikan mungkin selesai ya di ruang kelas pada mahasiswa tertentu, tapi dalam bentuk buku semua orang bisa menikmati, bukan hanya di Medan, Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Nah, Bu Weni bisa ceritakan sedikit latar belakang Ibu menulis buku ini dan berapa lama? Baik, terima kasih Pak Sianyit. Sobat Tribuners, latar belakang saya menulis buku ini sebenarnya cukup lama. Saya berpikir dan saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesempatan untuk dapat menuliskan sebuah buku pembelajaran etika dan penampilan bagi milenial abad 21. Nah, diawali dengan setelah mengajar selama hampir 20 tahun di dunia pendidikan, saya menyadari kalau selesai mengajar, mungkin mahasiswa-mahasiswi pada waktu itu sangat semangat untuk melakukan kegiatan etika dan juga berpenampilan baik dan bagus. Namun mungkin setelah itu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, bahkan setahun, mereka akan melupakannya. Seperti halnya kita mengikuti seminar seminar motivasi yang luar biasa ya, yang kita itu biasanya sampai bisa meluap kegembiraannya, bisa lompat-lompat kadang-kadang ya, dan ceria. Nah, itu sangat memotivasi kita melakukan semua hal. Namun setelah itu mungkin kita melupakannya. Nah, dengan begitu saya berpikir kalau ya saya menuliskan semua kegiatan ataupun intisari dari etika dan penampilan yang telah pernah saya ajarkan kepada mahasiswa, maka
apabila si mahasiswanya lupa dan mereka bisa membacanya kembali, itu ada yang pertama, latar belakang yang pertama. Sehingga mereka setiap kali ingin mempraktekkan etika di dalam masyarakat, kemudian penampilan, maka mereka bisa membuka dan membacanya kembali untuk mengingatnya. Namun yang kedua adalah saya bersyukur karena selama pandemik ini saya diberikan waktu yang lebih banyak untuk bisa mengintrospeksi diri saya sendiri. Yang biasanya kegiatan kami itu sangat banyak ya Pak ya. Dari mulai harus berpresentasi ke sekolah, memberikan meeting, training, mengajar. Ya namun karena selama pandemik kami lebih banyak di rumah Pak. Ya mengajarnya juga online seperti itu. Maka terpikir oleh saya, mengapa tidak saya habiskan waktu itu dengan menulis buku. Di samping kalau menulis tesis, skripsi, bahkan disertasi telah saya lalui dan selesai. Maka dengan itu ini adalah latar belakang kedua. Latar belakang ketiga adalah saya termotivasi dengan teman-teman sekitar saya, terutama Pak Xianyet yang juga telah pernah menulis buku, teman-teman saya yang lain, ya yang juga mereka menulis buku dan mereka mengatakan Weni, ya kami menunggu ya supaya bisa menerbitkan dan menulis satu buku untuk masyarakat. Nah, inilah sebenarnya hal-hal yang menjadi latar belakang bagi saya untuk menulis. Di samping itu, dorongan dari keluarga. Keluarga memberikan dorongan, kasih sayang pada saya ya untuk bisa menuliskan sebuah buku. Luar biasa. Itu Pak. Luar biasa. Jadi ya, sahabat Tribuners ya, ini menarik sekali ya. Buku adalah intisari sebenarnya apa yang bagus, kemudian dirangkumkan. Dan buku ini akan menjadi sepanjang masa ya Bu Eni. Dan mudah-mudahan sahabat Tribuners ya, mahasiswa-mahasiswa dimanapun Anda berada, etika ini sangat penting ya. Bagi yang belum mendapatkan buku ini, silakan bisa dicari di mana Bu Eni? Di www.guetpedia.com dan juga bisa membeli langsung dari bagian pemasarannya saya. Oke ya. Nanti sahabat Tribuners bisa di guetpedia.com ya, atau nanti bisa juga di Politeknik Cendana. Di Politeknik Cendana ya. Jadi luar biasa sekali. Nah, sahabat Tribuners, kita akan gali lebih dalam lagi mengenai isi buku ini. Isi buku ini memiliki 15 bagian utama ya. 15 bagian utama, dan di bagian terakhir itu ada pengalaman dari young leader. Artinya pemimpin-pemimpin muda yang berbakat, yang profesional, yang sudah teruji di seluruh Indonesia ya. Bahkan beberapa kali saya jumpa ini di beberapa office tower di Jakarta. Saya tanya, dari mana Anda? Oh, saya pernah kuliah di Medan. Itu ada kuliah di Cendana seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi Cendana ini bukan hanya di mahasiswanya, bukan hanya di Medan, tetapi melihat juga banyak ya kota-kota besar yang kuliah di Cendana. Jadi di bab terakhir itu, di bagian terakhir itu ada yang leader yang sudah teruji. Nah, tidak terlepas daripada etika. Sekali lagi ya sahabat Tribuners, berbisnis profesional dimanapun kita berada, jikalau kita memiliki etika dan karakter yang bagus, maka kita akan lebih mudah diterima dan lebih mudah dipercaya. Selanjutnya tergantung kepada kemampuan, skill kita untuk membuat kita menjadi berhasil ya. Etika dan kemudian karakter adalah pintu kita untuk masuk dan pintu kita untuk stay on the top untuk jangka waktu yang lama. Kita akan bahas satu persatu ya, Bu Eni. Saya akan sharing ya. Boleh. Biar sahabat Tribuners juga gampang bacanya, gampang mungkin ya bisa dapat sebagian intisari daripada buku tersebut. Di bab bagian pertama ada bagian 1, 2, 3 itu ada type of lecturing dan asal-usul etika dan cerita tentang si buta. Mungkin Bu Eni bisa ceritakan sedikit ya. Jadi sahabat Tribuners, nanti 15 bagian ini akan diintisarikan oleh Bu Eni sehingga akan mempermudah bagi sahabat Tribuners untuk mengenal lebih detail mengenai buku pembelajaran etika dan penampilan bagi milenial. Bu Eni silakan. Bagian yang pertama ya. Baik, terima kasih Pak Xianyet. Saya akan mulai dengan step of lecturing. Step of lecturing ini saya bahas mengenai bagaimana kegiatan saya mengajar dari awal.
Jadi sebagai seorang dosen, saya menginginkan ada feedback dari para mahasiswa pada saat saya mengajar. Jadi step of lecturing ini biasanya kami mulai dengan bernyanyi. Oh, luar biasa. Ya, jadi kenapa Biasanya bernyanyi? Iya. lagu yang dipilih apakah ada lagu khusus atau seperti Benar. apa? Jadi diberikan satu kesempatan bagi kami untuk memilih sendiri. Jadi sebagai dosen saya memilih lagu-lagu yang motivasi. Bisa sedikit nyanyikan Bu Eni? Iya. Sedikit aja, mungkin 1-2 baris. Oke, baik. Mungkin lagu-lagu motivasi Oke. seperti Heroes, Oh, Hero, ya, ya. Oke, seperti oke. We Are the Champion. Itu sesuatu yang sangat menginspiring. Ya. Jadi lagu-lagu seperti itu biasanya kami akan putar dan nyanyikan bersama dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa itu akan lebih santai dan akan lebih rileks, ya, karena itu akan mengasah otak kiri dan otak kanan mereka untuk siap apa yang akan diberikan dosen nantinya kepada mereka. Oke. Itu yang pertama di set of lecturing. Kemudian di dalam pengajaran saya lebih suka memberikan praktek. Oke. Ya, jadi dalam pengajaran etika dan penampilan lebih banyak saya mengutamakan praktek kepada mahasiswa. Jadi kalau mengatakan mengenai etika, definisi etika yaitu sopan santun, disiplin, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana memberikan pelayanan, dan lain sebagainya. Itu mungkin hanya teori ya, Pak. Ya. Namun kalau di prakteknya itu lain. Mereka harus melakukannya dan mereka harus siap bagaimana menghadapi situasi yang ada di lapangan. Oke. Nah, itulah hal-hal yang bisa saya sebutkan di dalam pengajaran step of lecturing dan definisi etika. Nah, kalau ke cerita si buta, sebenarnya saya ingin sekali masyarakat, ya, sahabat Tribuners mungkin yang hari ini mendengarkan kami, ya, memilih 2 pertanyaan yang ada di dalam cerita si buta ini. Cerita si buta ini saya mulai dengan ada seorang anak, ya, yang buta, tunanetra. Ya, karena dia tunanetra maka tidak ada pekerjaan, maka dia mengemis. Ya, yang dia lakukan adalah dia duduk di lantai di emperan toko yang belum dibuka pagi-pagi, ya, dengan menaruh satu topi di depannya. Ya, biasa ya orang-orang pergi bekerja lalu lalang di jalan itu. Ada yang ikhlas memberi, menaruh beberapa koin di topinya, tapi ada juga yang melewatinya dengan biasa tanpa menyadari itu ada orang yang meminta-minta karena buta. Namun ya, di pagi yang cerah itu ada seorang, ya, yang lewat dan melihat ada topi dan anak yang tunanetra. Beliau melihat, kemudian mengambil pulpen dan menuliskan kata-kata, ya, di secarik kertas. Namun sebelumnya, ya, anaknya buta ini telah menuliskan satu kata-kata juga. Kalimat itu adalah "saya buta, tolong bantu". Itulah kata-kata yang ditulis oleh anaknya buta. Nah, tetapi ya, si orang yang melewat ini membalik kertas tersebut dan menuliskan kata-kata yang lain. Nah, dan ditaruhnya di sana supaya orang yang lalu lalang bisa melihat. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sepanjang hari banyak orang lalu lalang dan memberikan sedekah kepada anak yang buta ini. Nah, sore harinya orang yang telah menuliskan kalimat tersebut datang dan anak buta ini bisa merasakan kehadirannya dan bertanya, "Pak, apakah Anda yang tadi pagi menuliskan sesuatu di kertas saya? Sehingga hari ini saya merasakan berkah yang luar biasa. Banyak sekali orang memberikan saya sedekah dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Bolehkah Pak saya tahu apa yang Bapak tuliskan di kertas saya?" Karena dia buta ya, nggak bisa. Benar, membaca. karena dia buta tunanetra. Bapak tersebut tersenyum dan mengatakan kepada si anak yang buta, "Sebenarnya saya tidak menuliskan apa-apa. Saya hanya mengganti kata-kata yang ada di kertasmu." Nah, apa yang beliau ganti? Oke, pertanyaan pertama yang diberikan kepada Anda adalah, ya, sama. Oke, di dalam kertas pertama yang ditulis oleh anak yang tunanetra adalah "saya buta, tolong bantu". Namun yang diganti oleh si bapak adalah "hari ini adalah hari yang sangat cerah, namun saya tidak dapat melihatnya". Nah, kedua kalimat ini sebenarnya artinya sama. Namun yang pertama ini hanya meminta bantuan kepada orang lain dan mengatakan kalau dirinya buta.
Sedangkan kalimat yang kedua adalah mencerminkan kalau kita sebagai seorang manusia sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan Tuhan untuk melihat hari yang cerah, langit yang biru, ya, matahari yang dapat menyinari tubuh kita. Ya, dan kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu si anak. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat yang baik ya. Setuju, Pak. Dan tidak ada alasan sebenarnya kalau kita yang sehat-sehat ini diberikan karunia yang Luar sangat biasa, lengkap ini, iya. tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya ya. Iya. Jadi sahabat Tribuners ini sangat inspiring. Jadi bagaimana kita hidup, pancarkanlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Seperti Bu Dr. Weni ya, memancarkan Jadi, selalu ya. sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya di kampus, di kelas, tetapi melalui buku-buku. Melalui buku ini mudah-mudahan ini sudah dipastikan pasti akan bermanfaat bagi banyak orang ya. Dan ini adalah intisari ya, ini sebuah cerita yang sangat menyentuh ya, artinya menarik simpati tetapi tidak menunjukkan bahwa kita lemah gitu. Benar ya. Pak ya. Jadi inilah sebenarnya salah satu praktek dari etika yang bisa kita lakukan. Jadi di dalam beretika itu banyak sekali etika-etika yang bisa kita lakukan dengan mungkin tidak hanya menolong, membantu, memberikan uang, moral maupun material, tapi kita bisa mengganti kata-kata yang bagus. Yang menyejukkan, yang menyejukkan hati orang memotivasi. lain. Setuju Pak. Nah ini menarik. Tadi Bu Weni ada sampaikan bahwa di awal kelas itu kan membuat sesuatu yang energik ya, lagu, dan kemudian memberikan etika pembelajaran itu bukan hanya teori tapi praktekkan di lapangan, dan itu konsisten dijalankan. Nah saat sekarang ini Bu Weni ini cerita sedikit ya, kalau milenial dan Gen Z saat ini kan lebih banyak pada gadget ya Bu ya. Benar. Jadi biasanya ada sedikit irit untuk berbicara. Ini bagaimana Bu Dr. Weni itu menginspiring mereka supaya kadang-kadang ya kita jumpa bahwa untuk memanggil orang yang lebih tua aja pun rasanya agak sulit keluar. Bagaimana menciptakan environment seperti itu? Baik Pak, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Syahid barusan ya, karena pemakaian gadget yang luar biasa banyak sekarang ya. Jadi anak-anak milenial merasa mereka itu jadi antisosial. Betul. Ya, ini sebuah persoalan fenomena bagi kita bersama. Apalagi benar. Next ya Bu Weni, menjadi dunia digital ya. Bahkan sekarang sudah muncul metaverse gitu ya. Metaverse itu akan memungkinkan orang tidak berinteraksi langsung tapi interaksi di dunia maya. Sedangkan etika itu kan harus dipraktekkan. Benar. Jadi kalau menurut saya etika itu dimulai dari keluarga kita. Oke. Ya, jadi dimanapun kita berada menjadi seorang keluarga, itu yang kita mulai adalah keluarga kita sendiri. Mendidik anak-anak mulai dari etika, ya, memberikan mereka satu contoh yang baik. Kalau untuk memakan gadget, saya rasa ya kalau di keluarga kami, kalau sudah duduk bareng-bareng ya makan bersama, handphone itu tidak boleh diletakkan di meja makan. Ya, jadi kami mulai etikanya dari keluarga kami sendiri. Pada waktu makan, gadget jangan diletakkan di meja. Ada kesepakatan ya Bu ya? Ya, ada kesepakatan di antara kami di keluarga, suami dan anak-anak. Jadi mereka tuh benar-benar menikmati makan, bersyukur, kemudian kami ajak bicara. Seperti itu. Ya, tentu saja sebagai pengajar dan pendidik, ya anak-anak akan belajar di sekolah. Jadi di sini juga saya menghimbau kepada guru-guru, kepada dosen-dosen, ya spesialis yang mengajar etika juga sama seperti saya, ya memberikan contoh kepada murid-murid kita dan juga mahasiswa-mahasiswi kita, ya agar mereka itu bisa menyadari kalau mereka berada di ruang kelas ataupun di Zoom meeting dengan dosennya. Jadi yang diperhatikan adalah dosen itu berbicara dan mereka bisa menanggapi, sehingga terjadilah feedback dua arah, bukan hanya si dosen yang bercerita saja. Karena sekarang zamannya kita adalah student learning center dan bukan lagi lecturer learning center. Artinya harus ada dua belah pihak yang sama-sama mengerti dan ada question and answer. Ada interaksinya. Benar, setuju. Saat ini juga mahasiswa juga sangat super pintar.
karena bisa mengakses informasi. Kalau sebelumnya hanya di buku ya Bu Eni ya, mungkin masih 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun yang lalu, buku itu masih sesuatu yang sangat menarik ya, walaupun sampai saat ini juga menarik. Tapi karena sudah ada berkembang sosial media, YouTube dan sebagainya, akses informasi itu makin cepat. Bisa-bisa mahasiswa menjadi lebih tahu apa yang ingin disampaikan, menjadi interaksi menjadi jauh lebih penting sebagai dosen ya, inspiring mereka ya. Iya, setuju. Kadang-kadang bisa mereka lebih pintar ya. Pernah dihadapi seperti itu? Kalau saya pribadi merasa sekarang kami belajar dengan mereka. Ya, apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Iya, jadi saya dengan jujur mengatakan sebenarnya saya banyak belajar dari mahasiswa saya. Ya, dan saya senang. Artinya kami ini tidak monoton mengajar hal-hal. Dan itu harus lepaskan ego yang maha tahu menjadi partnership ya Bu. Benar ya, jadi mahasiswa di kelas itu mungkin mahasiswa, tapi kalau di luar tuh kita harus menganggap mereka sebagai adik kita, bahkan anak kita dan teman baik kita, sahabat ya, yang mereka bisa kita rangkul, kita sayang, dan mereka bisa saling memberi. Dan ini sudah saya rasakan selama mengajar hampir 18 tahun di Politeknik Cendana. Banyak sekali cendana yang leader, mereka di usia yang sangat muda, belum mencapai 30 tahun, mereka itu sukses di karirnya dan di bisnisnya. Karena telah menjalankan banyak sekali etika dan penampilan yang sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Luar biasa. Bermanfaat. Iya. Sangat menarik Bu Eni. Memang research dari Bu Eni seperti itu ya. Artinya orang-orang yang berkarakter bagus, beretika bagus, pasti dimanapun kita berada lebih mudah untuk diterima. Setuju. Dan lebih mudah untuk dipercaya. Kita sendiri aja lah sahabat Tribuners. Misalnya Anda dipilih, diberikan kesempatan untuk berpartner bisnis atau melakukan kerjasama dengan teman-teman, rekan-rekan bisnis Anda, pasti akan pilih yang jujur, beretika, daripada pilih yang mungkin tidak bisa dipercaya, mungkin atau kurang tepat janjinya seperti itu ya. Nah ini kita lanjut karena ada 15 bagian ini, buat sangat menarik ya. Jadi mudah-mudahan dalam talkshow pagi hari ini semua terangkum padat dan bermanfaat. Nah ini yang bagian ke-4, 5, 6 ada introvert, extrovert, etika berkenalan, dan kemudian pengembangan diri. Ini intisarinya seperti apa, Bu Dr. Weni? Baik Pak. Jadi sebelum saya benar-benar mengajarkan etika kepada mahasiswa dan mungkin kepada masyarakat umum, sebenarnya saya ingin mereka mengerti sebenarnya karakter mereka itu apa. Ya, dari di dalam pengajaran kepribadian ada 2 karakter yang telah kita ketahui, yaitu karakter introvert dan extrovert. Introvert ini adalah orang yang lebih pendiam, pemikir, kalau saya katakan ya biasanya lebih hebat di finansial. Ya, mereka itu tidak suka banyak-banyak teman, namun sahabat mereka merupakan orang-orang yang paling setia di dalam kehidupan mereka. Yang mereka dapat mengerjakan banyak sekali pekerjaan dengan diri mereka sendiri. Dan saya yakin dan percaya banyak di antara mereka yang berhasil di dalam dunianya mencapai titik tertinggi ya, sebagai pebisnis, sebagai orang-orang yang punya profesi yang luar biasa. Nah, dengan begitu saya ingin mahasiswa itu mengetahui siapa mereka, apakah mereka introvert atau extrovert. Nah, kalau berbicara mengenai extrovert, yaitu orang-orang yang suka sekali ya berinteraksi dengan orang lain. Ya, mereka suka di dunia marketing, di sales. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya banyak teman. Ya, di mana-mana mereka bisa berteman, mereka fleksibel, dan mereka itu biasanya adalah orang-orang yang bisa menjadi leader. Ya, karena mereka itu kalau berbicara itu biasanya memotivasi orang lain. Nah, di sini saya sendiri harus memperkenalkan diri saya itu apa. Ya, karena mahasiswa harus tahu dulu dosennya itu siapa. Sebelum mereka pribadi berani mengatakan saya introvert Bu, atau saya extrovert Bu, gitu. Terus saya akan mengatakan, Pak, kalau Bapak terkah nih, sudah pasti extrovert. Karena sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan ya, komunikatif. Baik. Bapak terkaannya benar untuk saat sekarang. Okay. Namun Pak, sebenarnya saya ingin mengakui. Ya, saya ingin jujur ya. Dulu sewaktu saya masih di sekolah ya, di SD, SMP dan SMA, saya seorang introvert. Ya, saya mengakui. Mengapa? Mungkin saya juga anak yang cerdas, pintar dalam belajar, sehingga lebih suka duduknya di depan.
mendengarkan guru memberikan penjelasan, membaca. Ya, namun mengapa introvert? Karena mungkin pada waktu itu banyak teman-teman yang bergaul dengan saya hanya ingin mendapatkan nilai ataupun latihan, contekan latihan. Dengan itu saya menyortir teman-teman. Saya memilih teman-teman yang benar-benar boleh saya anggap sebagai sahabat. Dan saya tidak banyak berbicara pada waktu itu. Ya, saya lebih banyak menganalisa. Ya, saya adalah pribadi yang melankolis seperti itu. Ya, namun setelah saya tamat SMA, Pak, saya masuk dalam bersosialisasi kepada lingkungan. Saya merasakan loh, orang-orang ekstrovert ini sangat mudah bergaul dan sangat cepat meniti karir mereka. Maka yang saya lakukan adalah saya ikut ke dalam teman-teman yang ekstrovert. Saya belajar berbicara dengan mereka. Saya masuk ke dalam satu organisasi bernama Toastmaster International. Ya, memilih bagaimana bisa melakukan public speaking. Di samping kegiatan saya memang seorang dosen mengajar. Nah, dan saya mendapatkan begitu banyak manfaatnya. Yang kesemuanya ini saya rangkum dan saya sharing dan saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi saya. Jadi Miss Yani itu berasal dari introvert, namun sekarang dapat berubah menjadi extrovert. Artinya adalah, ya sobat-sobat Tribuners, siapapun Anda introvert, Anda extrovert, namun kalau Anda punya keyakinan diri yang luar biasa, Anda bisa menjadi diri Anda sendiri. Anda bisa mendapatkan jati dirimu dan Anda perlu mengenal dunia yang di dalamnya itu pastilah ada etika dan penampilan yang bisa membuat diri Anda semakin bermanfaat. Luar biasa. Jadi introvert dan extrovert semua memiliki kesempatan untuk berhasil. Benar, ya. Pak, setuju. Yang penting ada tujuan. Yang penting mampu menyampaikan sesuatu itu dengan baik dan memiliki kemauan. Ya. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ini saya senang quote seperti ini. Ya. Setuju, Pak. Nah itu kalau untuk extrovert dan introvert itu ada kesulitan nggak di dalam praktek atau belajar etika ini, Bu? Baik, Pak. Biasanya seperti apa? Baik, Pak. Sebenarnya kalau saya boleh mengatakan, ya karena setiap individu itu punya karakter yang berbeda, orang-orang introvert sebenarnya lebih mengikuti peraturan. Mereka lebih cepat berdisiplin. Mereka lebih mau menyadari, kalau saya harus introspeksi diri. Kalau saya harus mengikuti ini dan saya harus menjalankannya. Biasanya orang-orang introvert seperti itu. Ya, dan orang ekstrovert biasanya lebih suka ikut-ikutan. Nah, jadi kalau kita dalam bersosialisasi, dalam berhubungan, ya, baik itu di dalam masyarakat maupun di dalam kelas, pasti ada dong kelompoknya. Ya, karena di dalam lecturing saya selalu mengelompokkan mahasiswa dengan beberapa karakter nih. Nah, dan mereka itu akan merasa terhubung satu sama lainnya. Ya, jadi kalau introvert melakukan PR-nya dengan cepat, maka extrovert akan mengikutinya. Nah, kalau nggak sanggup nyontek, Bu. Boleh lah, Pak. Artinya nyontek itu dalam segi positif, ya. Maksudnya mencari tahu, ya. Benar. Bukan berarti tidak sesuatu yang melanggar, tapi berusaha mencari tahu sesuatu bagaimana mengerjakan dengan baik. Ya. Setuju, Pak. Karena baik mereka introvert maupun extrovert, mereka itu sebenarnya punya prinsip hidup, punya jati diri dan punya kelebihan masing-masing. Yang kalau kita lihat itu mereka bisa nantinya menjadi orang-orang yang berhasil, sukses dan di kehidupannya. Leader ini yang leader yang sudah berhasil ini apakah lebih kemana kalau kategorinya extrovert, introvert? Baik, saya kan cerita mengenai asal mula yang leader. Ya, jadi asal mula Cendana yang leader ini kami bersama-sama dengan beberapa BOD yang ada di Politeknik Cendana, kita mulai dan mengatakan kita harus bisa membuat generasi seterusnya itu menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi di Politeknik Cendana kami punya moto yaitu creating a better generation. Jadi siapa mereka? Sangat mulia. Ya, jadi artinya mereka adalah mahasiswa-mahasiswi kita yang sekarang mungkin masih mahasiswa-mahasiswi. Namun kedepannya mereka akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam masyarakat, yang bisa berguna, yang bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dengan itu kita mengapresiasi mereka. Dengan kalau mereka bisa mendapatkan karir yang bagus, bisa menjadi pemimpin di dalam perusahaan tempat mereka bekerja, dan yang paling penting adalah mereka punya attitude yang bagus. Ya, dengan mereka menjalankan etika dengan terus-menerus, mereka punya karakter yang bagus. Mereka itu harus bisa berbakti kepada orang tuanya, dan mereka itu bisa memberikan contoh yang bagus dan mulia kepada orang-orang di sekitarnya.
maka kita berikan mereka satu apresiasi menjadi cendana yang leader. Nah, cendana yang leader kami sampai saat ini ya berjumlah 328 orang dan bertambah terus-menerus. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Benar, Pak Syanyet. Jadi cendana yang leader ini tersebar di mana-mana di seluruh dunia. Bahkan ada yang berada di Paris sekarang bernama Lisnawati, ya, mempunyai karir yang luar biasa, menduduki posisi di perhotelan. Ya, masih muda. Ada di New Zealand. Ya, bekerja sebagai manajer di Tour and Tourism. Pada saat saya berada di New Zealand, beliaulah Mawarni Kurniawan yang membawa saya keliling New Zealand. Ya, kemudian ada beberapa yang di Singapura seperti Claudie, ya, Mary, ya, dan di Jakarta banyak ada Kumala Dewi, ya, dan tersebar di mana-mana. Dan saya sangat bangga kepada mereka karena mereka bisa mencapai karir mereka dengan begitu bagus dan cepat sebelum mereka berusia 30 tahun. Berarti before 30 mereka udah mencapai ya sesuatu yang mungkin yang sangat ya dikatakan adalah perlu effort yang sangat tinggi ya. Benar. Bu Weni ya. Pak, saya selalu bertanya kepada mahasiswa, Anda ingin sukses di usia berapa ya? Nah, biasa mereka terdiam, mereka merenung. Saya kan mengatakan Anda punya dua pilihan. Ya, biasanya orang yang sukses itu adalah yang telah menjadi bapak-bapak bahkan akong-akong, ya, menjadi kakek atau nenek, ya. Jadi sukses mereka itu adalah mereka itu sudah menafkahi keluarganya sehingga anak-anaknya berhasil. Nah, itu sukses bagi mereka. Dan biasanya kalau anak-anak kita udah besar, berarti usia kita nih berapa nih? Kalau enggak 50, ya 60, ya. Nah, sukses. Namun, kalau saya boleh challenge mereka, ya, sukses dong di usia sebelum 30. Nah, setelah Anda sukses, berarti Anda sudah bisa mengkontribusikan lebih banyak lagi di usia Anda yang 40, 50, 60 untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang namanya sukses itu bukan dinilai dari berapa banyak uangmu, berapa banyak kekayaanmu. Namun sukses itu adalah apa yang menjadi step bagi kehidupanmu, cita-citamu yang bisa Anda bawakan nanti dan menjadi satu harkat dan martabat bagi keluargamu dan masyarakat. Yang bisa mengharumkan nama alma mater keluarga ya, itu merupakan salah satu dikatakan indikator ya. Benar, kesuksesan, Pak. Bukan hanya uang. Benar, Pak. Dan itu telah dibuktikan oleh semua cendana yang leader yang mereka itu menamatkan kuliahnya di Politeknik Cendana. Dan saya bangga dengan mereka. Apabila hari ini mereka mendengarkan kita, ya, dengan sobat-sobat Tribuners yang sudah hari ini stay tune dengan kita, saya berharap mereka itu tetap semangat ya menjalankan apa yang telah mereka pelajari di etika dan penampilan, dan juga mereka itu harus benar-benar kembali ya, sukses itu harus dibarengi dengan happiness, kebahagiaan, dan juga kemuliaan. Dan mereka harus tetap humble, Pak. Harus rendah hati ya di dalam menjalankan kegiatan mereka sehari-hari. Artinya harus memiliki berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, lingkungan yang lebih besar lagi, impact yang positif ya dimanapun mereka berada. How to connecting with them semuanya. Ini kan sulit ini, 300 ada yang di New Zealand 328 orang ya, dan terus bertambah. Bagaimana connecting dengan mereka para alumni dan bisa stay communication secara intens? Baik, Pak, berhubung saya dipercayakan sebagai Wadir 3 di Politeknik Cendana ya, saya adalah orang yang bisa connect ke para alumni semua karena bidang saya adalah kemahasiswaan, pusat karir, dan tracer study. Luar biasa. Nah, jadi di tracer study ini kita trace back, kita trust mereka kembali, mereka ada di mana, mereka bekerja di mana. Dan di pusat karir, Weni bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang rupanya banyak sekali cendana yang itu mempunyai perusahaan tersebut, memiliki perusahaan tersebut. Mereka adalah owner. Iya, benar. Luar biasa. Nah, salah satunya mungkin dari Kartigamat ya, ada Oke. Ya. Dan ini beberapa teman saya juga ini Pak Richard, ini luar biasa. Ya. Sekarang ada sudah banyak MC Bensu ya, Benny Suhanda di entertainment ya, dan masih ada Klana Limser ya sebagai trainernya untuk putri-putri Indonesia. Luar biasa. Dan dengan begitu mereka juga punya teman ya, yang dulunya juga sama-sama. Apakah pernah dikumpulin semuanya, Bu?
Kalau semuanya Pak mungkin belum bisa ya Pak. Apalagi karena masih pandemik seperti ini ya. Namun setiap kali kita punya waktu ya, saya akan undang mereka untuk sharing kepada junior-junior mereka di kampus Politek Cendana. Kita selalu juga membuat acara seperti ini, streaming dari IG live ya. Kemudian kita membuat Passion of Week ya, di mana kita mengundang kembali Cendana yang leader untuk berkontribusi ya, untuk memberikan motivasi kepada adik-adik kelas, bahkan untuk masyarakat ya. Luar biasa Bu Eni. Jadi tetap komunikasi antara alumni, rekan-rekan dosen dan semuanya ya, ini tidak terputus ya. Ya Kak, saya juga membuat satu grup ya, satu grup di WhatsApp nih, yaitu para Cendana yang leader yang saya masukkan ke dalam satu grup, sehingga kalau ada informasi apa ya, ada hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, dengan pelayanan ya, dan marketing, mereka akan sharing kepada kita. Jadi kita saling mendukung seperti dan saling itu. Mendukung dan memberikan informasi yang bermanfaat ya. Very good. Ini sahabat Tribuners ya, ini walaupun sudah tamat dimanapun berada, tetapi ingatlah tetap alma mater ya, saling mendukung dan buatlah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan dimanapun kita berada. Nah, ini kita singkat ya Bu ya, karena masih banyak lagi nih. Etika berkenalan, pengembangan diri, dan berjalan seperti apa ya kira-kira yang paling key point-nya Bu Weni? Baik. Kenapa ini pentingnya? Etika berjalan paling penting. Kadang-kadang tanpa kita sadari, belum pernah ada orang yang mengatakan bagaimana cara kita berjalan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, cara jalan kita itu menunjukkan sikap yang masih kurang sopan. Contoh, ada orang jalannya itu, mohon maaf ya, agak mengangkang. Jalannya agak mengangkang, namun dia sendiri tidak menyadarinya. Jadi dengan begitu saya pikir saya mengajarkan praktek etika berjalan agar setiap orang bisa merasakan pentingnya etika berjalan ini. Elegans dan sopan. Iya benar. Jadi cara berjalan itu sebenarnya tidak boleh membungkuk ya, karena kalau membungkuk lama-lama akan menjadi orang yang bongkok ya gitu ya. Dan menjadi satu kebiasaan. Berjalan itu harus dalam satu garis lurus. Nah, dan kepala kita tidak boleh terlalu melihat ke atas juga ya Pak ya. Nanti tidak menghargai ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan di etika berjalan. Ya dengan begitu para mahasiswa, sobat Tribuners ya yang ingin mempelajarinya boleh melihat kembali di buku pembelajaran etika dan penampilan bagi milenial abad 21 yang di dalamnya khusus ya saya buatkan dengan terperinci step by stepnya cara berjalan yang sopan ya, yang bagus, sehingga itu akan membuat kita lebih percaya diri dalam menghadapi lingkungan kita. Itu untuk etika berjalan. Yes, kita lanjut lagi Bu. Mungkin berbusana itu seberapa penting? Baik, kita itu udah masuk ke penampilan. Nah, jadi apakah kan misalnya ada yang mengatakan yang penting rapi gitu, seperti itu. Baik. Bagaimana yang saya menurut setuju. Beretika yang etika busana kita bisa menarik? Ya, saya setuju dengan respect dari orang lain. Memakai busana itu yang penting adalah kita rapi. Ya, satu lagi sederhana. Sederhana ya. Ya, jadi memiliki terlalu banyak baju pun sebenarnya bukan hal yang bagus. Kalau kita boleh berimajinasi, setiap kali kita membuka lemari baju itu, waduh, berapa pasang baju yang telah kita miliki. Nah, apakah baju itu terus-menerus kita pakai? Belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi di etika berbusana, yaitu diajarkan di mana kita itu berpakaian dengan sopan. Ya, jadi jati diri kita itu terlihat. Ya, jadi jok sopan, bersih. Ya, jangan sampai mahasiswa-mahasiswi ya itu makan, setelah itu ya belepotan dengan mungkin cabai atau kopi. Ya, itu harus segera dibersihkan. Kemudian di mana tempatnya yang cocok. Ya, contohnya adalah kalau memang ke kampus, maka pakailah kemeja, pakailah celana yang formal, kaos kaki, sepatu, sehingga itu mencerminkan satu jati diri sebagai mahasiswa. Nah, bahkan orang tua mereka juga akan merasakan, wah, sekarang anak-anak saya berubah lah.
Dulu waktu di sekolah selalu pakai jeans belel seperti itu ya, pakai kaos oblong ya, kemudian tidak rapi ya, bajunya itu selalu dilipat-lipat kiri kanan. Sekarang menjadi rapi. Iya. Dan itu ada rajianya, Bu. Iya. Dan itu menjadikan mereka profesional. Oke. Kan diajarin bagaimana supaya rapi, tidak melipat dan sebagainya. Kemudian rapi, sopan ya. Dan awal-awalnya how to change mereka. Misalnya kan dari awal kan ada yang lipat, mungkin ada yang panjang, ada yang pendek. Bagaimana? Awalnya kan kita nggak bisa seragamkan semuanya karena berbeda latar belakang budaya dari orang tua masing-masing. Benar. Ada yang profesional pedagang, ada yang tidak peduli terhadap ini. Yang penting berbisnis dan sebagainya. Bagaimana membuat ini semuanya menjadi rapi? Apakah razia? Pertanyaannya benar. Jadi kami dibantu oleh semua tim yang ada di Politeknik Cendana membuat satu sistem dan peraturan bagi mahasiswa-mahasiswi yang hadir ke kampus ya. Mereka itu dari awal sudah dilihat dan dinilai dari penampilannya. Ya, jadi bagi yang datang mahasiswa-mahasiswi memakai sandal maka otomatis tidak bisa diberikan izin masuk oleh security. Jadi mulai dari security loh. Nah, kalau ingin masuk ke ruangan tempat Miss Weni mengajar, maka Miss Weninya berdiri di depan nih. Jadi saya lihat dulu, oh ini masuknya ke kelas etika dan penampilan. Nah, untuk masuk ke kelas etika dan penampilan maka harus punya penampilan yang bagus dulu. Seperti itu. Siap. Menarik sekali. Dan ini kalau makan, kemudian bagaimana? Ini bentuk wajah dan sebagainya juga perlu ada etika yang baik. Baik, itu termasuk ke dalam etika. Ya, kalau boleh saya menjelaskan, Weni latar belakangnya dulu dari perhotelan. Ya, jadi table manner itu merupakan satu hal yang harus kita sadari dan penting. Jadi seperti sebelum kita makan, yang paling penting adalah kita bisa bersyukur kepada Tuhan ya, atas ridhonya lah kita dapat duduk ya dan dapat menikmati makanan kita. Dengan begitu ya rasa syukur itu harus kita panjatkan sebelum makan. Kemudian di dalam etika table manner ya, sendok, piring, garpu itu tidak boleh bergeser dan mengeluarkan bunyi yang kuat ya. Kemudian ambillah makanan sesuai dengan porsi masing-masing ya, dimakan sampai selesai. Ya, membuang makanan adalah merupakan salah satu bentuk etika yang kurang bagus yang harus kita sadari, sehingga kita itu yakin dan percaya kita diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan makanan yang telah kita ambil. Mungkin itu adalah etika makan yang saya sampaikan dalam buku pembelajaran, dan mahasiswa-mahasiswi juga bisa mengamalkan dan melaksanakannya. Itu di etika makan, Pak. Oke, dan itu ada apa ya, Bu ya, di secara prakteknya. Kabarnya di Politeknik Cendana juga ada tempat prakteknya untuk yang makan beretika, ada table manner yang mereka belajar. Kebetulan Politeknik Cendana didukung oleh Cendana Resto dan Cendana Homestay. Nah, jadi di Cendana Resto ini kita punya restoran yang mahasiswa-mahasiswi kalau punya kesempatan mereka suka dengan kegiatan hospitality ya, kita akan bantu mereka, arahkan supaya mereka banyak belajar melalui praktek di Cendana Restoran. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar mengenai perhotelan, kita juga memiliki fasilitas yaitu Cendana Homestay. Ya, yang mulanya sebenarnya adalah untuk di mana mahasiswa-mahasiswi dari luar kota mereka memiliki tempat tinggal, akomodasi, sehingga tidak perlu lagi setelah selesai kuliah pulang ya ke tempat kosnya yang jauh. Maka diadakan satu Cendana Homestay. Namun Cendana Homestay ini memiliki fasilitas layaknya hotel ya, tidak berbintang 5 sih Pak ya, namun dapatlah dijadikan tempat bagi mereka praktek untuk melakukan kegiatannya. Ya, bagi yang belum pernah melihat Politeknik Cendana dan Homestay Cendana, silakan ya mengunjungi di Jalan William Iskandar nomor 261. Silakan mampir ya, bisa melihat di sana. Bisa ketemu Bu Dr. Weni langsung. Iya, ketemu dengan saya pastinya. Oke, ini dua cerita yang terakhir ini, Bu. Baik, Pak. Kepemimpinan dari angsa dan kemudian kura-kura dan kelinci. Ini maknanya seperti apa?
Baik, saya ingin merangkumkan dua cerita ini. Cerita ini merupakan cerita teamwork dan kepemimpinan di mana kita ingin melatih mahasiswa ini bukan hanya disiplin saja, namun mereka bisa menjadi leader atau pemimpin di tempat mereka berkarir, bisa menjadi pemimpin yang bagus di dalam keluarga mereka, bahkan di masyarakat. Jadi di cerita angsa ini saya pribadi sebenarnya merasakan pada waktu itu saya berada di New Zealand, satu negara yang dingin, dan saya melihat sekelompok burung, yaitu burung angsa, yang berterbangan dalam bentuk kelompok dan membentuk satu huruf V seperti itu. V ya, victory ya, artinya kemenangan. Nah, saya berpikir ini artinya apa ya? Kok bisa sekelompok burung angsa berterbang dengan membentuk huruf V? Namun setelah saya perhatikan lama-lama, loh, ada hal-hal yang terjadi. Setelah satu perjalanan, maka akan ada burung angsa di barisan kedua yang menggantikan angsa di depannya. Setelah saya pulang dari New Zealand, saya mencari buku, internet, dan saya merasakan, oh benar apa yang terjadi. Jadi burung angsa ini juga punya teamwork, yaitu kepemimpinan, di mana timnya itu harus bergerak dengan arah yang cepat membentuk huruf V sehingga mereka berterbang dengan efisiensi yang bagus, setara, menghasilkan satu penerbangan yang cepat untuk menuju ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Kemudian mereka akan berkotak, membuat satu suara yang ribut, itu artinya memotivasi. Ya, seperti kalau kita melihat perlombaan, kita kan bertepuk tangan nih. Ya, itu artinya adalah bagaimana memberikan semangat kepada leader kita. Namun setelah perjalanan yang panjang, maka leader harus bisa digantikan oleh orang lain apabila capek. Nah, maka di barisan kedua akan ada satu burung angsa lagi yang akan masuk menggantikan burung yang pertama. Jadi, dan ini ceritanya ya, silakan, lebih Pak. Kepada teamwork ya. Benar, Pak. Jadi leadership yang bagus itu harus juga ada teamwork ya. Benar. Dimana pemimpin juga tidak boleh ego terlalu tinggi, Ya. tetapi ada saatnya juga harus di belakang untuk memberikan yang muda-muda ini yang kesempatan yang lain untuk maju supaya tetap fit terus untuk efisiensi di udara dia. Mendukung, saling kebersamaan mendukung, sehingga itu juga bisa membantu semua kelompok ya, semua anggota-anggota yang berada dalam tim tersebut dengan satu motonya team together achieve together, everybody achieve miracle. Yes. Jadi sebuah perusahaan, sebuah organisasi yang maju itu tidak bisa sendiri ya. Artinya harus memiliki tim yang bagus dan saling mendukung ke arah sana. Siapapun menjadi leader harus ada didukung, siapapun yang menjadi follower diberikan kesempatan supaya bisa menyatu untuk menghadapi era-era yang sangat katakanlah disrupsi dan sebagainya di depan supaya bisa menjadi top ya, menjadi mampu bersaing. Nah, ini yang terakhir, Bu. Baik. Cerita tentang kura-kura dan kelinci di dalam buku ini. Oke, baik. Cerita kura-kura dan kelinci ini sebenarnya adalah cerita di zaman kita. Zaman nenek kakek kita itu sudah pernah bercerita. Ya, kura-kura itu lambat, kelinci itu cepat. Nah, namun ya sekarang saya ingin ya membuatnya menjadi lebih fleksibel sehingga ya mahasiswa-mahasiswi maupun anak-anak itu mereka bisa lebih menciptakan satu jati diri ya, meskipun saya lambat tapi saya bisa, meskipun saya cepat kalau saya tidak mengintrospeksi mungkin saya bisa gagal ya. Jadi cerita ini dimulai dengan yang pertama yang sudah pernah kita dengar ya, mungkin dari Upin Ipin ya. Mereka berlomba lari. Oke, ya kelinci dengan cepat berlari namun ya kilaf karena merasa dia paling cepat dan dia ketiduran. Kura-kura dengan lambatnya namun pasti ya memenangkan pertandingan. Itu versi pertama. Semua orang sudah tahu dengan versi itu. Ya artinya siapalah yang cepat dia akan menang. Namun ya beralih ke cerita kedua, yaitu sekarang si kelinci sudah mulai mengintrospeksi diri. Meskipun dia cepat, kalau dia kilaf, kalau dia tidak ya dia tidak sombong, maka dia sebenarnya sudah bisa juga. Ya, di cerita kedua ini ya kelinci dengan maksimal tidak lagi ketiduran di pohon ya kan, lari dengan kecepatan yang maksimal sehingga ya perlombaan kedua kelinci menang. Nah, kura-kura menyadari kalau saya mempunyai cangkang yang berat, meskipun saya berlari ya saya pun juga tidak akan bisa ya memenangkan perlombaan. Maka dia mencari strategi. Itulah yang kita linkkan dengan karakter introvert.
Nah, si kura-kura mencari strategi bagaimana dia memilih rute yang berbeda. Rute apakah itu? Rute yang ada sungai. Nah, jadi rute itu seperti biasa mereka lomba lari yang ketiga kali, kelinci juga berlari dengan cepat sampailah di kali atau di sungai dan menyadari kalau saya tidak bisa berenang. Dia harus minta bantuan ya. Nah, si kura-kura ya dengan pasti meskipun lambat ya berenang melewati sungai tersebut dan ternyata memenangkan perlombaan lari. Nah, bagaimana? Artinya setiap orang punya kesempatan untuk bisa sukses, bisa menang. Dan terakhir, mereka melakukan satu pertandingan bersama-sama. They collaborate together. Daripada Anda yang menang, saya menang, ya kita jadinya selalu ada yang menang dan ada yang kalah ya, berkompetisi. Marilah kita sama-sama bersatu padu untuk memenangkan perlombaan ini. Jadi dilakukanlah bagaimana mereka berlari seperti biasa ya. Nah, pastinya kelinci yang akan sampai di sungai. Namun kelinci menunggu kura-kura untuk lewati bersama. Benar. Jadi karena kura-kura bisa berenang, maka kura-kura boleh menggendong si kelinci untuk melewati sungai tersebut. Sampai di tepian sungai ya, gantian. Karena kura-kura sudah capek berenang, maka kelinci akan menggendong kura-kura untuk berlari dan masuklah ke garis finish. Dan ini filosofisnya sangat tinggi ya, sahabat Tribuners ya. Dari segi waktu sangat efisiensi, mungkin time management dengan kolaborasi seperti ini waktu akan cepat untuk menghasilkan sesuatu yang sangat tinggi ya. Setuju. Dan teamworknya juga kelihatan dan mereka tidak bermusuhan lagi ya, mereka menjadi kolaborasi. Sebenarnya inilah yang ingin kita berikan kepada seluruh sobat Tribuners dan juga masyarakat ya, daripada kita berkompetisi dengan yang lain, lebih baik berkolaborasi, kita rangkul dan berkolaborasi, dan kita akan semakin maju, kita akan semakin berkembang ya, dan kita akan mempunyai semakin banyak sahabat di luar dunia biasa ini. Saya selama 1 jam ini belajar banyak dari Bu Weni, dan satu buku ini kupas tuntas dari bagian pertama ya, lecturing stepnya sampai kepada cerita kura-kura dan kelinci, sangat menginspirasi. Semoga ini menjadi pembelajaran ya, bukan hanya para mahasiswa, tapi pembelajaran bagaimana kita bisa bersama ya. Buku ini sangat bagus ya, bisa diperoleh langsung dari mengunjungi langsung kampus Cendana. ya, Politeknik Cendana, atau di Guepedia.com ya, silakan. Mau ketemu langsung penulisnya, silakan mampir ya. Sungguh luar biasa. Saya akan berikan tanda tangan dan kata-kata motivasi. Iya. Oke, demikian talkshow yang sangat luar biasa bersama Bu Weni ya. Mungkin kita akan gali lebih lagi di kesempatan yang lain. Baik. Sahabat Tribuners, kemampuan, kompetensi, kepintaran akan membuat Anda melewati satu gerbang. Tetapi jikalau Anda ingin stay long term yang berkesinambungan on the top, Anda harus beretika dan berkarakter. Jadilah orang-orang yang beretika, berkarakter, dan berintegritas. Kita akan diterima dimanapun kita berada. Terima kasih Bu Eni yang sudah berkenan untuk hadir di sini. Terima kasih untuk sahabat Tribuners yang sudah mendengarkan talkshow luar biasa bersama Bu Eni hari ini. Sampai jumpa episode Inspirasi Bisnis berikutnya yang pasti sangat menarik untuk Anda. Thank you, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Thank you. Terima kasih.